Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Syifa dengan NIM F1C423058. Jadi di sini saya akan mengajarkan tugas dengan matkul genetika, yaitu mapping kromosom. Jadi saya jelaskan dari jurnal saya, yaitu dengan berjudul penentuan lokus gen dalam kromosom tanaman dengan bantuan marker DNA. Jadi pertama-tama apa sih mapping kromosom? Jadi mapping kromosom atau pemetaan kromosom adalah teknik untuk mengidentifikasi lokasi, struktur, dan fungsi gen pada setiap kromosom dalam nukleus. Jadi penentuan lokus suatu gen dalam kromosom secara konvensional maupun dalam bioteknologi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemulia tanaman untuk meningkatkan mutu suatu varietas tanaman. Kegiatan ini membutuhkan peta genetik yang dikonstruksi berdasarkan marker molekuler yang dapat dikelompokkan menjadi marker klasik dan marker DNA. Marker klasik meliputi marker morfologi, sitologi, dan biokimia. Marker genetik umumnya dimanfaatkan dalam kegiatan karakterisasi plasma nutfah, isolasi suatu gen, seleksi alel yang terintegrasi pada suatu individu, dan perlindungan varietas. Dengan kemajuan yang pesat dalam bioteknologi marker, DNA dapat mengatasi keterbatasan yang selama ini ditemukan pada marker morfologi, sitologi, dan biokimia. Melalui penggunaan marker DNA, pencapaian tujuan suatu program penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian bersifat aplikatif dapat dipercepat dan dipermudah. DNA lebih diarahkan sebagai alat bantu dalam analisis hubungan kekerabatan antar individu dan cairan gen-gen potensial pada suatu spesies dalam rangka perbaikan sifat atau karakter suatu individu tanaman. Jadi yang poin yang diambil juga ada konstruksi peta genetik. Peta genetik menunjukkan posisi dan jarak genetik relatif antara marker-marker DNA di sepanjang kromosom atau spesies. Susunan dan urutan suatu marker dan jarak genetik relatif marker-marker tersebut ditentukan berdasarkan nilai rekomendasi dari pasangan marker yang digunakan sehingga terbentuk grup-grup keterpautan. Pada prinsipnya, susunan atau urutan marker dalam suatu peta berpautan dihitung berdasarkan konsep segregasi dan rekombinasi seperti yang dipaparkan dalam teori pewarisan pada hukum Mendel. Ketersediaan peta genetik dengan tingkat resolusi tinggi dan mempermudah penentuan lokus jumlah gen dalam kromosom dan kekuatan gen yang bertanggung jawab terhadap karakter tertentu. Gen yang bertanggung jawab terhadap karakter kualitatif maupun kuantitatif dikenal sebagai quantitative trilogy. Makin banyak jumlah marker DNA yang digunakan dalam analisis segregasi, peluang untuk mendapatkan peta genetik yang lebih lengkap akan makin tinggi. Peta genetik juga dapat memfasilitasi pemulia tanaman dalam mengintegrasi gen atau KLTS yang diinginkan melalui program MAS dan membantu para peneliti dalam studi komparatif kemiripan suatu susunan dan fungsi suatu gen dalam mengekspresikan fenotip dari spesies yang berbeda. Bahkan dalam ketersediaan peta genetik menjadi dasar dalam cloning suatu gen yang bertanggung jawab terhadap karakter yang memiliki nilai ekonomis tinggi atau yang dikenal sebagai potential or map-based cloning. Dalam pembentukan peta genetik, metode dan teknik yang digunakan harus sederhana tetapi tingkat akurasinya yang tinggi, mudah diadopsi oleh pengguna, cepat dalam pengerjaannya, dan efektif dalam biayanya. Jadi di dalam jurnal saya yaitu ada gambar, yaitu gambar pertama adalah skema rekombinasi kromosom homolog selama proses meiosis. Gamet yang terbentuk setelah proses meiosis terdiri atas gamet induk atau mertua dan gamet rekombinan. Semakin kecil jarak dua marker, semakin kecil terjadinya rekombinasi di antara kedua marker tersebut. Rekombinasi antara marker G dan K akan sering terjadi dibanding rekombinasi antara marker E dan F. Apabila dilakukan analisis jumlah rekombinasi pada hitung simetri, maka E dan F akan terletak pada posisi yang berdekatan dibandingkan marker G dan K. Jumlah marker yang digunakan dalam mengonstruksi peta genetik akan menentukan kelompok pautan yang dapat dikonstruksi. Tersedianya marker DNA dalam jumlah besar dan tersebar pada semua kromosom suatu tanaman akan membantu kesuksesan konstruksi peta genetik
Dan yang gambar kedua yaitu populasi. Pemilihan tertua persilangan dalam pengembangan populasi mapping menentukan keberhasilan pemetaan gen yang menjadi target dalam pemulihan tanaman. Persilangan yang dipilih harus berbeda secara genetik atau ekstrim pada satu atau lebih karakter target yang telah ditentukan. Sebagai contoh, tetua betina dipilih dari kultivar unggul komersial dengan produktivitas tinggi tetapi tidak memiliki gen ketahanan terhadap suatu penyakit. Sementara tetua jantan dipilih dari kultivar yang memiliki gen ketahanan. Di samping perbedaan yang ekstrim secara genetik, pertimbangan lain yang harus diperhatikan ialah hubungan jarak genetik di antara kedua tentunya. Tentunya tidak terlalu jauh. Apabila jarak genetiknya terlalu jauh, sterilitas benih yang dihasilkan progeninya menjadi tinggi atau akan mengakibatkan fenomena distorsi atau lebih dikenal sebagai segregation distortion. Berbeda populasi mapping yang digunakan dalam pembentukan peta genetik dapat dilihat pada gambar kedua. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.